Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru terkait dengan syarat P3K Guru 2024, kemudian jadwal pendaftaran P3K Guru 2024, dan tips lulus seleksi P3K Guru 2024. Tentunya informasi ini penting sekali untuk teman-teman ketahui karena ini terkait dengan peluang lulus bagi P1, P2, P3, P4 di seleksi P3K Guru tahun 2024. Baik teman-teman, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung saja to the point ke informasi. Nah, di sini kami akan berbagi informasi terbaru ya terkait dengan pendaftaran CPNS dan P3K tahun 2024 dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mendaftar P3K dan CPNS 2024. Yang mana kalau kita perhatikan di sini syarat pendaftaran CPNS dan P3K 2024, yang pertama itu Bapak Ibu wajib memiliki kartu keluarga ya. Jadi ini kakaknya harus ada dan valid tentunya. Kemudian yang kedua adalah memiliki kartu tanda penduduk KTP atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah ijazah. Kemudian yang keempat adalah transkrip nilai. Kemudian yang kelima pas foto dengan latar belakang warna foto atau selfie, kemudian dokumen lain sesuai ketentuan dari instansi yang dituju. Kemudian di sini saya perhatikan juga ada panduan ya terkait dengan cara mendaftar CPNS dan P3K 2024. Ini perlu Bapak Ibu siapkan dari sekarang karena tidak lama lagi pendaftaran P3K 2024 itu bakalan dibuka Bapak Ibu ya, terutama guru-guru ya. Jadi kalian siapkan ini data-datanya. Kartu keluarga, kemudian kartu tanda penduduk KTP atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kemudian ada ijazah, kemudian transkrip nilai, pas foto dengan latar belakang warna merah, swap foto selfie, dokumen lain sesuai ketentuan dari instansi yang dituju. Nah, kemudian di sini kita lihat untuk cara daftar CPNS dan P3K 2024, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa cara mudah membuat akun ya, ini tentunya seperti tahun-tahun yang lalu ya, tahun-tahun sebelumnya. Website yang digunakan adalah sscisnbkn.co.id. Nah, nantinya itu klik menu SSCISN dan pilih buat akun ya. Nah, di sinilah data-data yang kami sebutkan tadi diperlukan, isi data identitas diri dan lengkap dan benar. Kemudian masukkan captcha, kemudian klik lanjutkan Bapak Ibu. Setelah itu unggah foto KTP ya. Jadi Bapak Ibu guru unggah foto KTP dan lakukan swap foto melalui fitur yang disediakan. Kemudian masukkan password, jawaban pengaman dan captcha, kemudian lanjutkan. Nah, cek kembali data Anda. Jika sudah benar, klik proses pendaftaran akun seperti itu ya. Setelah selesai, cetak kartu informasi akun Anda. Nah, berikutnya setelah itu Bapak Ibu login dan isi data di SSCISN ya. Nah, tentunya nick yang digunakan adalah nick yang sudah terdaftar dan punyanya teman-teman sendiri, kemudian nick dan password yang telah dibuat sebelumnya. Setelah itu Bapak Ibu isi biodata sesuai dengan ketentuan yang tertera. Pilih jenis seleksi yang diinginkan dan masukkan nomor peserta jika XTHK2. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu adalah XTHK2, siapkan nomor peserta sebagai kategori 2 Bapak Ibu. Itu perlu sekali ya. Kemudian pilih instansi dan jenis formasi, lalu klik pilih. Isi data pendidikan ya. Jadi di sini gunakan ijazah ya. Lihat ijazah Bapak Ibu, ijazah S1, isi data pendidikan termasuk IPK, kemudian nomor ijazah, tahun lulus dan sebagainya, kemudian ketik captcha dan klik lanjutkan. Seperti itu kira-kira ya. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan ya, untuk pelamar CPNS tidak wajib mengisi riwayat. Namun pelamar P3K teknis dan kesehatan harus mengisi deskripsi kerja dan riwayat kerja ya, seperti itu. Nah, itu yang penting sekali Bapak Ibu ya. Kemudian terkait dengan jadwal pendaftaran P3K 2024 itu seharusnya sudah dibuka di bulan Mei nantinya Bapak Ibu ya, bulan Mei 2024 ya. Nah, di sini Bapak Ibu perlu ketahui juga, ini dia ya, yang penting Bapak Ibu ketahui terkait dengan informasi ini.
Ini kita lihat ya, ada informasi terbaru dari Menpan RB Bapak Ibu terkait dengan pendaftaran CPNS 2024 dan P3K. Menteri Anas sampai meminta jemput bola. Yang mana kalau kita perhatikan di sini, pemerintah belum menetapkan kapan jadwal pendaftaran CPNS 2024 dan P3K 2024 akan dibuka. Perlu diketahui, pemerintah sudah menyiapkan formasi CPNS 2024 dan P3K 2024 yang cukup banyak, yaitu mencapai 2.302.543 ya. Namun hingga pertengahan April ini masih ada instansi yang belum menyampaikan rincian kebutuhan PNS dan P3K 2024 melalui SIA ASN, layanan perencanaan kebutuhan ASN. Sebelumnya instansi pusat dan pemerintah daerah diberi waktu untuk menyampaikan data rincian kebutuhan pegawai ASN 2024 paling lambat Jumat Bapak Ibu ya, 5 April 2024 ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan, namun di sini ada perpanjangan Bapak Ibu ya. Di sini kalau kita lihat instansi pusat dan daerah untuk provinsi kemudian kabupaten kota yang sampai saat ini belum menyampaikan rincian kebutuhan pegawai ASN 2024 agar segera dapat menyampaikan data sebagaimana dimaksud paling lambat hari Sabtu ya, 20 April 2024 ya. Jadi data itu Bapak Ibu harus sampaikan paling lambat hari Sabtu 20 April 2024. Demikian bunyi poin kedua surat perpanjangan batas waktu penyampaian perincian kebutuhan PNS dan P3K 2024. Jadi kalau misalkan daerah belum memasukkan rincian kebutuhan PNS dan P3K 2024, berarti pendaftaran P3K itu belum bisa digelar. Nah, batasnya itu nanti hari Sabtu 20 April Bapak Ibu ya. Oke. Pentingnya Pak Menteri juga ya, pentingnya kita segera considering untuk menyatukan frekuensi. Prestasi besar kita melahirkan undang-undang ASN buat saya luar biasa. Ini kolaborasi yang sangat baik, tetapi the evil is in the detail. Pendetailannya itu yang mesti kita kawal bersama. Beberapa yang disampaikan teman-teman tadi, izin Pak Menteri, kadang-kadang mesti dijelaskan bisnis prosesnya secara utuh. Ketika kita paham bisnis proses, nanti ada urusan Kementerian Pusat, tetapi nyuwun sewu, Pak Menteri, Kepala BKN dan teman-teman, ketika pelaksanaan 80% mungkin itu urusan di daerah, urusan institusi yang tidak bisa disentuh oleh teman-teman Pan RB itulah. Nah karena itu ada urusan yang buat saya sifatnya strategis, taktis, teknis. Saya izin menyampaikan beberapa hal. Yang strategis dulu. Yang pertama Pak Menteri dan Kepala BKN dan teman-teman semua, political will kita sudah tercatat buat saya di dunia dan akhirat itu ya. Karena Desember 2024 seluruh urusan honorer selesai. Dan dari beberapa yang kita dapatkan, dari 2,3 yang sudah terdata tinggal 1,7. Dan seingat saya Pak Menteri, sanggah saya kalau saya salah, semua akan diselesaikan di Desember 2024. Walaupun kalau TMT-nya gitulah, tanggal mulai tugas atau semacamnya itu boleh jadi disesuaikan dengan kemampuan fiskal. Tapi semuanya tadi Pak Menteri sudah bilang NIP-nya sudah dapat di Desember 2024. Betul Pak Menteri ya? Nggak disanggah, betul berarti. Nah, setuju. Yang kedua, urusan yang P3K ada aturan kita melalui tes CAT kita. Nah, mungkin perlu ditegaskan, dijelaskan bahwa untuk 1,7 tidak usah khawatir terhadap tes, karena bentuknya memang nanti akan diangkat semuanya, tapi wajib melalui mekanisme ini. Karena ini nanti akan secara prosedur administrasi benar dan memudahkan mereka. Jadi jangan ditolak, jangan ditakuti, tapi kata kuncinya Desember 2024 mereka akan dapat NIP. Yang ketiga Pak Menteri, terkait Kepala BKN juga nih, Mas Yomo. Setahu saya BPKP sudah dilibatkan.